saat ini adalah saat yang paling tepat untuk belajar atau menuntut ilmu. Nah, jadi sekarang insya Allah jamaah sekalian siap untuk menerima atau mendapatkan ilmu. Nah, jadi saya di sini untuk menyampaikan untuk insya Allah siap. Ya, tapi alih-alih menyampaikan hukum, saya tidak mau menyampaikan materi apa-apa ini, tapi hanya mau menyampaikan sedikit informasi tentang kepanitiaan Ramadan dan nanti ada sedikit utamanya permintaan maaf atau apologi. Ya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum mengenal saya, perkenalkan nama saya Beda. Saya tinggalnya di Papandayan nomor 2. Tahun ini saya diamanahi menjadi ketua panitia kegiatan Ramadan 1445 Hijriah. Nah, ini saya akan menjelaskan kronologinya dulu, kenapa kok yang dituju itu saya dan kenapa yang berbicara di sini itu saya sekarang. Itu kronologinya begini. Yang sebenarnya jadi ketua itu ditunjuk pertama forum itu Mas Rizky. Ya, tapi kemudian Mas Rizky bilang kalau beliau mau umroh di Ramadan ini. Jadi kita doakan supaya Mas Rizky proses umrohnya lancar, bisa kembali sampai sini selamat seperti sedia. Nah, terus pilihan yang kedua dalam forum itu Mas Dion. Mas Dion mau umroh juga. Nah, di forum itu dan sekarang mari kita doakan supaya Mas Dion juga segera umroh. Setelah Mas Dion yang dipilih itu Latif, putranya Mas Ahmad. Nah, Latif tahun ini mau fokus mengejar belajar untuk wisuda dan kelulusan. Nah, jadi setelah semua kemungkinan itu yang ditunjuk saya. Jadi saya di sini ditunjuk tidak berdasarkan kompetensi, tapi PO, timbang orang ketua. Jadi saya jadi ketua di sini. Itu pun pagi ini itu sebenarnya jadwalnya adalah simaan Quran. Tapi yang mengisi simaan Quran itu kemarin kita ada pendapat masuk, Mas, kalau simaan Quran pagi-pagi yang mengisi atau yang membaca itu terasa berat, jadinya lebih baik disampaikan di malam hari. Oke, berarti pagi tidak ada simaan Quran. Pagi ini jadwalnya simaan Quran, karena tidak ada simaan Quran, jadi diisi oleh nggak ada yang mengisi tutup, jadinya diisi oleh ya ini timbang nggak ada yang bicara di jadi mohon Bapak Ibu semua dilihat itikaf dulu, jadi biar sedikit ada gunanya untuk mendengarkan saya. Nah, terus saya sampaikan bahwa Ramadan kali ini kita mengambil judul itu bertunas mengakar. Maksudnya itu mengakarkan rasa kecintaan kita untuk masjid. Seperti yang sudah terjadi di tahun lalu. Tahun lalu itu banyak kegiatan-kegiatan baru yang membuat kita itu lebih gemar atau lebih suka ke masjid. Seperti simaan Quran yang satu hari satu juz, kemudian program-program yang lain. Nah, itu mencoba akan kita lestarikan sambil kita merawat bibit atau tunas kita yang baru, yaitu generasi muda dan anak-anak di Masjid Darul Muqaddim. Nah, jadi penitik beratkan kalau dibandingkan tahun lalu itu tahun ini kita fokuskan kepada kegiatan pemuda masjid atau improve yang merupakan kelompok pemuda masjid di bawah DKM, di bawah naungan program atau bidang imarah atau dakwah yang diampu oleh Pak Danang dan Mas Ikhlas. Nah, jadi supervisi dan jalur hierarkinya dalam kelembagaan sudah jelas. Nah, jadi nanti kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang beribadah di sini dalam prosesnya merasa bahwa teman-teman pemuda ini dalam berkreasi itu agak berisik, tolong kritik, saran dan masukannya itu disampaikan lewat jalur yang benar, tidak langsung ke mereka, lewat saya atau lewat Pak Tommy atau lewat Mas Ikhlas, Pak Danang. Misalnya, Mas, ini kemarin teman-teman pemuda begini, dan nanti akan kita
bisa jadi berisika mereka itu karena hasil forum atau kebijakan yang kita sepakati bersama. Itu kenapa kita rawat kepemudaan ini, karena yang saya jadi poin penting ini adalah lingkungan Masjid Darul Mutakin, pemudanya ini sudah sangat positif. Teman-teman pemuda ini adalah anak muda yang menyayangi adik-adik, yang suka atau sayang. Jadi mereka itu suka memberikan masukan positif dan kegiatan positif untuk teman-teman yang lebih muda lagi. Beda dengan saya dulu saya tumbuh di lingkungan yang pemuda-pemudanya toksik. Toksik itu misalnya ada anak kecil itu dipacu untuk berantem. Kamu berani nggak sama dia gitu? Kamu berani nggak macet mangga nyuri ini gitu? Jadi saya tumbuh di lingkungan seperti itu. Jadi saya merasakan perbedaan tumbuh di sini. Ada ya anak-anak di sini dengan pemuda itu akrab dan saling menyayangi. Jadi perlu kita rawat bersama-sama. Kemudian untuk penjelasan programnya, insya Allah akan disampaikan lewat beberapa media, termasuk media sosial dan media cetak yang ada di masjid ini. Jadi tidak perlu kita jelaskan di sini. Yang jadi spesial di tahun ini adalah ada pengajian Ba'da Isya setiap hari Rabu dan Jumat oleh Bapak Masrukin Hasna. Itu akan membahas makna bacaan sholat dan sekaligus praktek sholat yang khusyuk. Nah itu nanti insya Allah Rabu besok mulai. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau mendaftar bisa mendaftar lewat Mas Dion. Nomornya ada di dalam spanduk itu. Terus yang terakhir saya pribadi mau memohonkan maaf kepada jamaah sekalian apabila selama berjalannya kegiatan ini saya pribadi kurang bisa hadir secara total di masjid. Bahkan tarawih pertama pun kemarin kan yang mengisi materi itu Pak Ketua DKM, Pak Tommy. Nah itu saya juga minta maaf sama Pak Tommy, terima kasih sudah menggantikan. Walaupun sebenarnya itu saya sudah titip ke beliau sejak 3 bulan yang lalu, tapi mungkin beliau lupa. Jadi memang saya kemungkinan tidak bisa mengisi di saat tarawih pertama. Jadi saya menitipkan pada Pak. Jadi jelas nih, karena yang tampil pertama Pak Tommy, nanti kalau ada apa-apa kritikan monggo disampaikan. Nah, terus ini bisa kita ambil nilai positif, yaitu satu, artinya menjadi ketua panitia itu tidak harus selalu ada di tempat. Posisi positif yang bisa kita alihkan. Yang kedua, tidak harus di depan, tidak harus in charge, dan bahkan ekstrimnya kalaupun panitia itu enggak ada kan Ramadan akan tetap berjalan gitu. Nah jadinya di sini mengurangi beban saya dan beban ketua panitia berikutnya. Bisa jadi kan tahun depan yang menjadi ketua itu dari pemuda, Mas Reza, Mas Latif, Mas Aji, yang kemudian melihat saya, ternyata Mas Bara jadi ketua ya belum mulai nggak susah-susah amat gitu. Jadinya istilahnya enteng buat mereka untuk berinisiatif menjadi ketua. Jadi yang kedua biar ketuanya yang happy gitu, nggak saya. Gitu. Terus informasi selanjutnya, alhamdulillah di awal Ramadan ini kita sudah mengumpulkan dana kegiatan sebanyak kurang lebih dari kebutuhan dananya itu di angka 44-50%. Alhamdulillah dengan dana yang sudah terkumpul kita bisa menjalankan program-program yang kita rencanakan. Nah, tapi masih ada sisa 50% bagi kita semua untuk mengisi. Nah, jadi bahasa kelembagaannya itu gimana? Dana sekian dan bisa jalan belum programnya? Oh sudah, tapi apakah bisa lebih baik? Bisa kalau semuanya terpenuhi. Jadi monggo ini kepanitiaan membuka selebar-lebarnya kesempatan bagi Bapak Ibu untuk menyampaikan sedekah terbaiknya, infak terbaiknya agar
kegiatan selama